Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar dari kampus UIN Madura, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama pengertian ABK, pengertian anak berkebutuhan khusus. Apa itu anak berkebutuhan khusus? Yaitu anak yang berkebutuhan khusus dapat didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan dirinya secara sempurna. Anak berkebutuhan khusus memerlukan bantuan dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan, konseling, dan serta berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Partowisastro 1983 menerangkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah seorang anak yang mempunyai kelainan dalam bidang intelektual, fisik maupun sosial atau emosional. Demikian jelasnya daripada perkembangan serta pertumbuhan yang dianggap normal, sehingga dirinya tidak dapat menerima pendidikan dari sekolah-sekolah biasa. Nah, terus selanjutnya tentang karakteristik jenis-jenis ABK. Dan selanjutnya itu tentang karakteristik jenis-jenis ABK. Yaitu yang pertama tentang karakteristik jenis-jenis ABK, yaitu yang pertama autisme, yang dimana artinya kesulitan berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan berperilaku yang berulang Dan yang kedua itu attention deficit hyperactivity disorder, artinya kesulitan memfokuskan perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Dan yang ketiga itu Down syndrome, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan gangguan intelektual dan fisiknya. Dan yang ketiga itu dysleksia, kesulitan membaca dan menulis. Dan yang terakhir cerebral palsy, yaitu gangguan motorik dan koordinasi tubuh. Cara melakukan deteksi dini yaitu yang pertama dengan cara observasi perilaku anak, dan yang kedua itu tes perkembangan anak, dan yang ketiga itu konsultasi dengan dokter atau psikolog. Dan penanganan awalnya yaitu yang pertama dengan cara terapi perilaku atau behavioral terapi, dan yang kedua itu dengan cara terapi wicara atau speech terapi, dan yang ketiga dengan cara terapi okupasi atau occupational terapi, dan yang terakhir pendidikan khusus dengan cara pendidikan khusus. Cara menumbuhkan sikap toleransi terhadap anak yang berkebutuhan khusus yaitu dengan cara mengajarkan anak tentang keberagaman dan inklusi. Dan yang kedua itu memberikan contoh yang baik dalam berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga itu menghargai kemampuan dan kelebihan anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir menghindari stigma dan diskriminasi terhadap anak yang berkebutuhan khusus.
Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.